Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dari semester 6 Agribisnis. Kita melanjutkan untuk mata kuliah analisis negosiasi dan advokasi bisnis. Hari ini kita akan bahas bab 9 tentang identifikasi penyebab konflik. Jadi sebelumnya di dalam satu proses kontrak atau kerjasama, jadi istilahnya satu negosiasi itu tidak semuanya itu berjalan mulus. Jadi kadangkala perbedaan kepentingan, perbedaan paham ini yang menjadi faktor ke timbulnya konflik. Di sisi lain, niatan yang selalu ingin memenangkan perusahaan sendiri atau kepentingan sendiri ini juga bisa menjadi sumber konflik. Jadi intinya ada beberapa faktor yang nanti kita pahami bersama. Kita lihat faktor-faktor dari sisi organisasi. Jadi persaingan untuk mendapatkan satu sumber daya yang langka atau ketidakjelasan tanggung jawab dan wewenang ataupun kejadian-kejadian yang muncul eh, menyebabkan saling ketersinggungan atau kepentingan yang terlalu egosentris ini juga menjadi satu faktor penyebab ya. Apalagi nanti muncul perbedaan pandangan tentang pengaruh budaya kultur atau pengaruh kepentingan-kepentingan yang sifatnya secara global ini juga menjadi sumber permasalahan secara organisasi. Terus di sisi lain ada faktor-faktor dari sisi pribadi. Mungkin orang yang ditugaskan sebagai negosiator ini bukan tipe orang yang humble. Nah, mungkin secara kebetulan ada perasaan iri atau dendam dengan rekanan yang lagi kerjasama, kita tidak tahu, tetapi itu juga menjadi faktor penyebab yang sifatnya pribadi. Belum lagi tingkat pemahaman masalah bahasa atau salah paham, mungkin karena gestur perilaku atau komunikasi yang buruk, atau sifat cara komunikasi yang terlalu mengkritik atau menyentil ini juga menjadi faktor penyebab yang sifatnya pribadi. Jadi secara penyebab konflik itu ada faktor-faktor dari sisi organisasi maupun faktor-faktor dari sisi pribadi pelaku dari negosiatornya. Nah, intinya ada dua sumber itu yang menyebabkan munculnya menjadi penyebab konflik. Nah, berikutnya ada teknik-teknik manajemen konflik. Artinya konflik yang timbul itu sebetulnya tidak harus dijadikan sumber permasalahan. Setiap masalah itu pasti ada formula solusinya, ada formula pemecahannya. Jadi tergantung dari masing-masing pihak yang lagi mengadakan kontrak atau kerjasama atau lagi mengadakan negosiasi. Misalkan pertemuan tatap muka antara pihak-pihak yang berkonflik itu mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya melalui diskusi terbuka. Jadi tujuan yang lebih tinggi atau goal yang terbesar ini harus menjadi tujuan bersama. Terus ciptakan tujuan bersama ini menjadi satu capaian yang saling menguntungkan, tidak mengalahkan salah satu pihak. Sehingga formula ini akan menekan timbulnya satu konflik. Terus penambahan sumber daya. Sumber daya ini setidaknya dari utusan negosiator ini jangan satu orang. Ada rekanan. Hingga nanti ini sebagai momen penyeimbang saat terjadi komunikasi atau diskusi. Karena salah satu sumber faktor penyebab dari sisi organisasi atau dari yang lebih spesifik dari sisi pribadi itu sumber permasalahannya dari SDM yang tidak siap, SDM yang mudah tersinggung, atau terlalu ambisius untuk menang itu juga menjadi sumber permasalahan. Nah, ada cara penghindaran atau penghalusan ini
bagaimana kita bisa mengendalikan diri, memisah antara konflik pribadi dengan kepentingan yang lebih besar. Ini juga sebagai cara, termasuk memperkecil perbedaan pendapat atau kesalahpahaman di saat terjadi negosiasi atau diskusi. Maka jalan kompromi untuk mencari titik temu bersama, mendiskusikan dengan sebaik-baiknya itu adalah formula yang paling baik. Karena pada saat kita diskusi, masing-masing saling mengendalikan, tidak terlalu mendominasi atau tidak terlalu menang sendiri, itu akan menghindari timbulnya konflik yang lebih besar hingga ada titik temu pemecahan. Terus perintah yang berlandasan kewenangan, jadi manajemen mengubah otoritas formalnya untuk menyelesaikan konflik dengan mengkomunikasikan maksudnya kepada pihak-pihak yang lagi terlibat konflik. Jadi mungkin mengubah variabel manusianya dengan menggunakan teknik-teknik perilaku seperti pelatihan bagaimana membangun hubungan antar manusia itu dilandasi oleh etika sopan santun dengan menghargai kultur, dengan menghargai kapasitas masing-masing. Termasuk juga bisa mengubah variabel strukturnya. Jadi mengubah struktur organisasi secara formal sehingga pola-pola antar pihak yang mungkin lagi konflik itu bisa digantikan oleh tokoh lain sebagai wakil negosiator. Artinya saat kita mau membangun satu komunikasi atau membangun kerjasama itu harus memahami latar belakang. Putusan dari negosiator pihak lawan dan dari pihak kita itu mungkin ada konflik pribadi enggak? Misalkan ada konflik pribadi atau konflik secara organisasi, kita carikan tokoh lain yang mewakili. Sehingga itu menjadi satu formula untuk mencegah timbulnya permasalahan atau konflik yang lebih besar. Artinya bahwa kalau kita simpulkan di dalam manajemen konflik itu sesulit apapun, kalau kita menggunakan teknik-teknik yang tepat, dengan komunikasi yang baik, dengan kompromi yang saling menghargai dan saling menghormati, maka tingkat konflik itu bisa diminimalkan atau bisa dicegah. Berikutnya kita lihat teknik-teknik stimulasi di dalam konflik. Kalau kita menggunakan komunikasi, bahwa komunikasi itu adalah satu pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator yang diterima oleh komunikan. Nah, pesan-pesan disampaikan ini ya harus menggambarkan satu komunikasi yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Bahasanya itu jangan berbelit-belit. Sehingga di dalam memasukkan orang di dalam tim ini harus betul-betul orang yang memiliki tingkat attitude, tingkat nilai-nilai kepribadian yang menunjukkan seorang negosiator yang menghargai satu kepribadian, menghargai satu kultur, menghargai lawan bicara. Jadi sikap etika dan humble ini nanti akan menjadi modal utama. Mungkin juga dengan mengubah struktur organisasinya, menata kelambi kelompok yang akan dikirim. Jadi tim yang dikirim itu betul-betul harus orang-orang yang eh, memiliki pengalaman atau jam terbang di dalam negosiator yang handal di bidangnya. Artinya di sini jangan mengirim tim yang di situ tidak menguasai masalah, tidak menguasai materi yang akan didiskusikan. Ini nanti akan menjadi satu konflik yang munculnya lebih parah lagi. Terus bisa juga mendampingi di tim itu didampingi seorang advokat atau konsultan. Sehingga nanti ini akan menjadi satu tempat untuk minta advies atau minta nasihat di saat terjalin komunikasi atau negosiasi. Ini juga bisa meminimalkan terjadinya konflik atau permasalahan yang timbul. Nah, kalau kita lihat secara diagram bahwa proses konflik itu meliputi 5 tahap. Tahap pertama ini adalah oposisi atau ketidakcocokan potensial. Jadi mungkin dari cara komunikasinya, terus struktur tim yang ada,
Terus variabel kepribadian dari pihak-pihak yang dikirim itu mungkin ada sengketa yang sifatnya pribadi atau secara organisasi. Itu menjadi sumber awal. Terus tahap kedua adalah tahap kognisi dan personalisasi. Jadi konflik timbulnya persepsi yang berbeda. Hal yang dirasakan ini satu pemahaman yang beda ini juga menjadi sumber konflik. Sehingga sangat penting orang yang diutus sebagai negosiator ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan ilmu komunikasi yang canggih. Mungkin satu contoh yang luar biasa ya, kalau kita melihat dari konflik perangnya Iran sama Amerika itu, ada satu tokoh yang dokter ilmu komunikasi, jadi dari Menteri Luar Negeri Iran itu yang Arasi itu luar biasa. Beliau ini memiliki kemampuan komunikasi yang humble, dari sikapnya setiap menjawab atau membangun komunikasi dengan lawan itu selalu ada senyum. Nah, ini contoh yang cukup bagus dalam perwakilan sebagai seorang negosiator. Terus yang berikutnya adalah tahap ketiga, maksud penegasan dari konflik. Ya, mungkin permasalahan karena bersaing atau kerjasamanya ini salah satu pihak terlalu mendominasi atau mencari untungnya sendiri. Kurang adanya kompromi, kurang adanya pengendalian atau menghindari perbedaan yang terlalu tajam, atau kurang mengakomodasi lawan bicara kita. Jadi kita terlalu mendominasi itu juga menjadi sumber permasalahan. eh, Api pemicu munculnya sebuah konflik. Terus tahap yang keempat, perilaku. Jadi konflik terbuka perilaku ini reaksi dari orang kalau sudah tersinggung, emosinya tidak terkendali, maka akan keluar kata-kata yang kasar dan itu akan mempertajam dan menimbulkan konflik yang lebih besar. Dan berikutnya adalah tahap terakhir atau hasil kinerja kelompok yang meningkat atau kinerja kelompok yang menurun. Kalau konflik yang muncul itu mampu diredakan, mampu dikendalikan, terjadi kompromi, terjadi kesepakatan yang balan, saling diuntungkan dan saling menghormati, maka tim masing-masing itu akan mencapai kesepakatan yang meningkat. Tetapi kalau konflik yang muncul di tahapan yang keempat itu semakin tajam, semakin keras, maka hasil negosiasi itu akan mengalami penurunan atau dikatakan nol. Tidak ada hasilnya sama sekali. Nah, berikutnya bagaimana penyelesaian konflik secara negosiasi? Nah, langkah pertama dalam penyelesaian konflik adalah menemukan atau mengetahui konflik itu dan mengangkatnya ke permukaan. Artinya yang jadi sumber permasalahan konflik itu apa, diangkat ke permukaan, dibicarakan dan didiskusikan. Kira-kira masalah A ini, cara penyelesaiannya bagaimana? Antara pihak satu dengan pihak kedua ini supaya saling memahami, saling menemukan titik yang di situ saling dihargai, maka di situ harus ditemukan. Nah, misalnya melalui pengamatan langsung terhadap perilaku bawaan atau kebiasaan mereka, terus menyediakan kotak saran, menjalankan kebijaksanaan dengan pintu terbuka dengan semua masalah. Artinya, sebuah konflik itu pemicu awalnya sebetulnya bisa dideteksi atau bisa diamati. Tetapi yang lebih terpenting lagi, bagaimana konflik yang sudah terdeteksi atau sudah teridentifikasi itu kita angkat ke permukaan menjadi bahan diskusi. Supaya nanti kedua pihak itu saling memahami apa sih yang dijadikan permasalahan. Bagaimana supaya masalah ini bisa diterima oleh semua pihak. Formula apa yang bisa mereka terima. Dan bagaimana solusi yang terbaik di antara kedua belah pihak itu ada titik temu yang saling menghargai dan menghormati. Nah, itu maka ini dibutuhkan orang yang memiliki kemampuan psikologi dan orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. Berikutnya, berbagai aspek pencegahan dan pengendalian konflik yang perlu dicermati pada tingkat individu atau organisasi. Yang pertama adalah pengendalian diri. Artinya
emosi yang meledak-meledak, terlalu ambisi untuk menang, kurang menghargai pendapat lawan, suka memotong pembicaraan lawan, ini harus kita kendalikan. Setiap rangsangan hentakan ingin terburu-buru ini harus dikendalikan. Karena sebetulnya orang hebat yang memiliki komunikasi tangguh itu adalah orang yang mampu menahan diri dan mampu mengendalikan dirinya untuk menjadi pendengar yang baik. Berikutnya adalah hidup sehat. Menciptakan hubungan yang sehat, pelihara iklim emosional yang bersih. Jadi hentakan emosi itu kan bisa dikendalikan dengan senyum penghargaan. Terus jangan mendominasi, mengancam, menjelekan atau mengecam. Itu satu model pemikiran atau hidup yang tidak sehat. Dan itu kurang bagus di dalam ilmu komunikasi untuk melakukan sebuah negosiasi. Nah, hal-hal semacam ini akan mampu kita lakukan, mampu kita wujudkan kalau kita ini secara efektif dan biasa memberitahu orang lain untuk jangan terlalu memiliki harapan yang terlalu tinggi dan jangan terlalu ambisi untuk menang sendiri. Maka saat hati itu begitu netral, bagaimana berpikiran sehat, berwawasan yang bisa mewakili sebagai utusan negosiator atau sebagai tim yang menerima usulan lawan, mereka yang mampu mewujudkan titik temu yang baik, itu baru dikatakan negosiator yang ulung. Artinya ada peningkatan hasil yang luar biasa. Berikutnya secara struktur organisasi, organisasi yang terpusat dan birokratis ini punya posisi penting lebih besar untuk melahirkan konflik. Artinya struktur organisasi yang terlalu didominasi sepihak, kurang dipecah di tingkat kewenangan atau eh, pembagian tugasnya, ini timbulnya konflik itu lebih besar. Begitupun dengan kepribadian pemimpin. Seorang pemimpin yang terbuka dan memberikan dukungan yang luas kepada bawahannya, memberi kesempatan yang seluas-luasnya, ini akan menekan konflik. Karena saat mereka menjadi utusan negosiator, mereka tidak merasa tertekan, tidak merasa didikte, tetapi mereka mampu mewakili perusahaan atau mewakili kepentingan organisasinya. Berikutnya iklim dan suasana kelompok. Timbulnya persaingan yang begitu lekat atau ketat di antara sesama tim atau dalam kawan. Karena pola leadership yang kurang menghargai dan menghormati kapasitas mereka, itu menimbulkan ketidaknyamanan. Sehingga pada momen tertentu mereka akan saling bunuh dan saling menjatuhkan. Terus yang berikutnya adalah kebijakan dan prosedur yang memadai dan jelas. Jadi ketidakjelasan kebijaksanaan dan prosedur ini dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda di kalangan karyawan atau unit kerja. Dan pada gilirannya kondisi ini akan memicu konflik. Jadi sebagai leadership itu kita ya harus menghargai kapasitas dan kapabilitas karyawan itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan lama kerjanya, dan juga sesuai dengan prestasinya. Sehingga saat kita sebagai pemimpin itu menghargai sesuai kapasitasnya, maka tidak ada perasaan iri, dengki, atau merasa dianaktirikan. Yang ada itu adalah perasaan dihargai dan perasaan diberi kesempatan untuk saling berprestasi atau saling berlomba untuk mengejar kepentingan karirnya. Yang berikutnya keempat adalah strategi penyelesaian konflik apabila sebuah konflik sudah terjadi. Yang pertama adalah menghindar atau avoiding, menarik diri secara fisik dan mental dari konflik yang terjadi. Jadi menahan diri, menahan emosinya, mengendalikan ucapannya, lebih banyak mendengarkan dan mencari celah kira-kira titik permasalahan ini pemecahannya bagaimana. Yang kedua adalah memperhalus atau smoothing, mengakomodasikan kepentingan pihak lain.
beri kesempatan pihak lawan itu untuk menyampaikan unek-uneknya, ketidakpuasannya, sampai mereka itu memiliki kesempatan untuk berbicara dengan sepuas-puasnya. Setelah itu secara pelan kita menggiring atau memperhalus situasi supaya nanti ada titik temu. Terus yang ketiga adalah memaksa, forcing. Jadi menggunakan taktik kekuasaan untuk menenangkan konflik. Nah, ini bisa dilakukan manakala seorang negosiator ini memiliki kemampuan leadership dan wibawa yang kuat. Artinya mereka memiliki wawasan dan kemampuan luar biasa untuk mencari titik netralitas di antara kedua belah pihak. Terus yang keempat, menghadapi konflik atau confronting. Jadi menghadapi konflik secara langsung dan menyelesaikan dengan cara memuaskan kedua pihak. Jadi kalau terjadi konflik itu, jangan jadi orang yang tidak netral. Meskipun kita sebagai utusan negosiator dari lembaga atau organisasi kita, tetapi pemikiran yang netral, pemikiran yang memberi kesempatan di pihak lain itu merasa kita hargai dan kita hormati, itu akan memudahkan titik temu penyelesaiannya itu secara baik. Nah, itu yang harus dilakukan. Sehingga di dalam materi yang kita sampaikan penyebab konflik itu, sebagai seorang negosiator, kita tidak hanya memiliki wawasan dari sisi ilmu komunikasi, ilmu psikologi, tetapi penguasaan materi dan wawasan eh, terhadap permasalahan yang akan dibahas, termasuk bagaimana kita ini memiliki kepribadian orang yang tidak mudah emosional, orang yang memiliki netralitas pemikiran, orang yang mampu menjadi pendengar yang baik, orang yang mampu memperhalus situasi yang lagi memanas, maka eh, trik-trik dan kemampuan itu akan sangat menolong saat kita menjadi seorang negosiator. Nah, hal inilah yang harus diperhatikan teman-teman sehingga nanti di dalam satu tugas penting saat Anda ini menjadi utusan atau negosiator dari sebuah organisasi atau perusahaan tempat Anda bekerja, minimal Anda sudah punya bekal wawasan menjadi seorang negosiator yang unggul. Mungkin itu ya yang kita bisa sampaikan untuk materi kali ini. Nanti mohon dipahami dan dicerna dari apa yang kita sampaikan. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.